أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله النور. بسم الله النور النور. Saya kepingin ibu-ibu ikutin saya, karena kalimat ini, doa ini adalah doanya Sayyidah Zahra. Dan bapak-bapak juga boleh ikut. Saya punya anak 5, cucu 16. Ketika kita mengalami berbagai macam sakit panas, kita baca doa ini dan alhamdulillah sembuh. Dan kita tidak ingin hanya panas di dunia, tapi panas di akhirat pun kita tidak akan merasakannya kalau kita bersama Sayyidah Zahra. Doa Sayyidah Zahra adalah suara Sayyidah Zahra. Suara Sayyidah Zahra adalah suara-suara yang akan mampu membawa kita kepada kesembuhan, kesehatan dunia dan akhirat. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim ala nur. Bismillahilladzi huwa mudabbirul umur. Bismillahilladzi khalaqan nur minan nur. Alhamdulillahilladzi khalaqan nur minan nur wa anzalan nur ala tur fi kitabin mastur fi raqqim mansur biqadarin maqdur ala nabiyyin mahbub. Alhamdulillah alladzi huwa bil izzi mazkur wa bil fahri mashhur wa ala sarra wa darra mashkur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibina at-tahirin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawat. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kita baca doa Sayyidah Zahra, saya kepingin mengajak, karena kita memperingati dua manusia cahaya, dua orang tua spiritual kita, Amirul Mukminin dan Rasulullah abawa hadzal ummah, Sayyidah Zahra ummu abiha, ibu kita semua, ibu spiritual kita. Kalau Rasulullah mengatakan Sayyidah Zahra adalah ummu abiha, kalau Rasulullah adalah ayah, Rasulullah dan Imam Ali adalah ayah spiritual kita, maka kita juga ingin menghadirkan sholawat
yang redaksinya langsung dari Imam Ali. Tadi kalau kita sudah baca rutin, memang afdolnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu 3 kali pagi dan 3 kali sore. Istiqomah. Sekarang ada riwayat yang disebut dalam kitab Baqiyatus Shalihat. Ini riwayat sholawat redaksinya dari lisannya Imam Ali. Yang membacanya dalam riwayat itu disebutkan banyak kitab. Kalau dia baca 3 kali pagi dan 3 kali sore, ada 9 keutamaan yang begitu dahsyat. Jadi bagi mereka yang belum pernah mendengar suara Imam Ali dan suara Sayyidah Zahra, yakinilah bahwa semua doa yang dinisbatkan kepada Sayyidah Fatimah dan Imam Ali adalah berasal dari suara mereka. Suara Rasulullah, suara Sayyidah Fatimah dan suaranya Imam Ali, Sayyidina Amirul Mukminin, Imamil Masyariq wal Magharib. Ada 9 keutamaannya yang mengamalkannya. Pertama, Allah akan meleburkan dosanya. Yang kedua, Allah akan mengampuni kesalahannya. Jadi dosanya dileburkan, kesalahan ibadahnya dimaafkan, dia akan mendapatkan kelanggengan kebahagiaan. Jadi bahagianya langgeng, abadi bahagianya. Allah pasti akan mengabulkan doanya. Allah akan menunaikan cita-citanya, meluaskan rezekinya, menolongnya dari musuh, mempersiapkan untuknya semua jenis kebaikan. Dan puncaknya, dia kelak termasuk dari teman-temannya Nabi dan Ahlul Baitnya. Sholawat. Ikutin saya, inilah redaksi sholawat yang jujur saya mulai dari tahun 2000, bahkan sebelumnya sudah mengamalkan sholawat ini ketika saya membawa rombongan-rombongan umroh maupun ziarah. Sepanjang perjalanan ziarah, arba'in, umroh maupun haji, kita pernah membuktikan sholawat ini mampu membuka jumlah sekian banyak para jemaah haji. Yang saya pimpin ada jamaah kepingin, Ustaz, kita tawaf bainal maqam warukun Ka'bah, padahal musim haji. Dan musim haji itu kita diperintahkan, kebetulan saya bawa istrinya Said Faris, Lanti. Ada 19 orang, kita bawa rombongan haji tahun 2013. Yang 2000 saya ikut rombongan yang lain. Ini yang saya cerita sholawat ini. 2012, 2013. Kita diminta untuk tawaf ifadah tidak boleh mabit di Mina. Kalau dalam tuntunan ajaran Ahlul Bait, selesai kita melempar jumroh Aqobah, tengah malamnya langsung tawaf ifadah. Cukup berat. Kita baru jalan kaki dari Padang Arafah. Kita mabit di Musdalifah. Dari Musdalifah kita jalan kaki ke Mina. Kita ngelempar jumroh, habis itu kita jalan kaki lagi dari ngelempar jumroh, kita menuju ke penginapan. Baru kira-kira mau menyandarkan badan, ditelepon Said Faris. Satafik, malam ini Anda harus tawaf. Bawa istri saya untuk tawaf ifadah, tawaf haji.
Makruh kalau Anda tidur di Mina katanya. La haula wala quwata illa billah. Kenapa Said? Itu para maraji dalam riwayat katanya Imam Mahdi tawaf malam ini katanya. Dengar Imam Mahdi, kita semua semangat. Saya tanya gimana? Ustaz, kita belum gini, Ustaz, kita belum gini. Saya bilang, Anda mau tawaf sama Imam Mahdi tidak? Saya bilang. Karena dalam haji itu pasti ada Imam Mahdi. Yang pertama, Imam Mahdi pasti ada di Arafah. Sehingga siapapun yang berada di padang Arafah, tidak ada satupun mereka yang berada di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah kecuali semua dosa-dosanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dimaafkan. Biwujudi sahibul asri wal zaman. Anda bayangkan tawaf ifadah musim haji. Saya pernah berangkat sama Habib Alwi, ayahnya Habib Alwi Jupri, walidukum ya? Oh, mertua. Samalah ayah. Ayah mertua. Oh, khala. Ada cerita lain nanti. Ini kita cerita sholawat dulu. Saya banyak cerita urusannya. Akhirnya kita berangkat juga dari Mina menuju Mekah. Tadinya kita berharap tengah malam, Ustaz kita lapar, Ustaz kita belum ini, Ustaz kita belum gini, jamaah. Jadi kalau saya bawa jamaah 19 orang haji, sama seperti bawa yang lain lebih dari 50-an atau 100. Karena satu orang satu kabilah. Tapi ala kulli hal semuanya teratasi dengan sholawat ini. Jadi sepanjang perjalanan saya dan membawa rombongan sampai sekarang, kalau kita punya problema apa-apa di jalan apa-apa, kita baca sholawat ini bareng-bareng. Mulai dari perjalanan dari Najaf sampai ke Karbala, itu semua selesai dengan sholawat ini. Ini sholawatnya, ikutin saya. Dan harus dihafalkan. Dan ini dari lisannya Imam Ali. Kalau Syekh Bahjat mengatakan, saya tidak temukan zikir yang lebih dahsyat melebihi sholawat. Dan tidak ada sholawat yang lebih dahsyat dari redaksi sholawat yang disampaikan oleh Imam Ali dan yang disampaikan oleh Sayyidah Zahra alaihissalam. Jadi Ustadz ini ceramah cuma ngajarin doa doang ya, tapi nggak apa-apa lah. Saya mau ngajarin doa, tetapi doa yang pasti manjur yang sudah saya amalkan. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil awwali wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad fil akhirin wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad fil mala'il a'la wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad fil mursalin. Allahumma a'ti Muhammad al-wasila wal-syarafa wal-fadila wal-darajata al-kabira. Allahumma inni amantu bi Muhammadin wa alihi wa lam arahu fala tahrimni yaumal qiyamati ru'yatahu warzuqni suhbatahu wa tawaffani ala millatihi waskini min haudihi mashraban rawiyan sa'iran hani'a la azma'u ba'dahu
abada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma kama amantu bi Muhammadin wa alihi wa lam arahu fa'arifni fa'arini fil jinani wajhahu. Allahumma balligh ruha Muhammadin anni tahiyatan kasiratan wassalama. Salawat. Kalau manfaatnya begitu dahsyat, kira-kira kita cuma akan baca tidak tahu maknanya, tidak tahu jabarannya, atau cuma sekedar baca saja? Kira-kira kalau kita baca penuh dengan penghayatan maknanya, mengerti kalimat demi kalimat yang kita baca, kira-kira rasanya gimana? Kepengen tahu nggak artinya kira-kira itu? Apa cuma sekedar baca aja Ustaz sholawat? Anda tahu saat saya teriak baca sholawat itu, wallahi, itu kita 19 orang, termasuk semuanya ahli bait, nggak ada yang sunni. Semuanya pencinta ahli bait, minta dibimbing caranya 100%, 100%. Dia bilang, Ustaz, kita kepingin dibimbing total cara ahlul bait, katanya. Memang beda, Ustaz, ahlul bait sama selain ahlul bait. Saya bilang, terserah Anda, kalau Anda bilang beda, ya beda semua. Kalau Anda bilang sama, sama semua, saya bilang. Tinggal Anda mau lihat dari sisi yang mana. Kalau sama, sama semua, saya bilang. Sama-sama doa, sama-sama tawaf, cuma redaksinya beda. Ada orang yang nggak mau doa panjang-panjang, Ustaz, doanya jangan panjang-panjang, Ustaz. Ya udah, saya bilang, yang nggak mau doa panjang, umurnya nggak panjang. Jangan, Ustaz. Mintanya doa pendek. La haula wala quwata illa billah. Minta rezekinya panjang. Demi Allah, saya bilang, waktu kita baca itu orang-orang membuka jalan, kayak seperti Imam Sajjad mau cium Hajarul Aswad. Yang mungkin karena teriakan suara saya kenceng, apa dianggap polisi, nggak tahu, saya bilang. Pokoknya kita baca sholawat, waktu kita baca sholawat, ada orang noleh apa-apa, kasih jalan. Kita jalan, masuk, kita sampai antara bainal maqam wal hajar. Dan kita tawaf. Selesai tawaf. Dan bukan satu kali. Khasiat ini sholawat itu. Kalau selama ini kan kita sholawat Tibil Qulub, sholawat Jibril, sholawat yang lain. Banyak. Ada sholawat yang dibaca sampai semua orang bercucuran air mata. It's okay, sholawat. Karena cinta. Sama. Manjurnya sama. Cuma ada jaminan nggak kita nanti akan bersama mereka di hari kiamat? Karena si Habib sudah cerita tentang jaminan, kita minta jaminan. Coba kita perhatikan sholawatnya. Ada 4 sholawat. Sholli ala Muhammad wa ali Muhammadin fil awwalin. Apa artinya sholli ala Muhammad wa ali Muhammadin fil awwalin ya Amirul Mukminin? Ya Allah, sambungkan, masukkan, gabungkan kami. Sholli itu gabungkan, masukkan kami dalam rombongan Nabi Muhammad dan keluarganya, karena semua alam ini tercipta dari cahaya mereka yang pertama kali. Kemarin di Al-Muntazar baca salawat Sinwan. Ada yang telepon saya,
Al-Hinduan. Antum di mana Ustaz? Saya bilang saya di negeri Al-Hinduan. Saya bilang. Saya baru membaca sholawat Sinuan. Dalam sholawat itu cerita tentang 5 cahaya. Cahaya Rasulullah menciptakan jagat raya, cahaya Imam Ali menciptakan alam malakut, cahaya Sayyidah Fatimah yang menciptakan seluruh dunia dan seisinya, sehingga Imam Ali mengatakan, aku lebih tahu jalan di langit ketimbang jalan di bumi. Karena semua isi langit itu tercipta dari cahayanya Amirul Mukminin. Semua isi bumi ini. Kenapa Sayyidah Fatimah itu pernah dilihat oleh Salman katanya, dia pegang api, pegang bara api, pegang apa, lari Salman mengucapkan, ya Rasulullah, saya melihat itu Sayyidah Fatimah megang. Mungkin karena dia sibuk dengan anaknya, nggak tahu itu apa, tempat api itu ya dia bersihkan apa-apa yang lain dengan tangannya. Tangannya tidak terluka, tidak terbakar sama sekali. Rasulullah senyum. Aku namai Fatimah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia selamat dari apinya dunia dan apinya akhirat, dan juga semua pencintanya. Sholawat. Kenapa Salman mendapat gelar Salman Minna Ahlul Bait? Dan banyak kali Salman itu melayani Sayyidah Zahra, sehingga puncaknya orang pertama kali yang diajarkan oleh Sayyidah Fatimah tentang doa nur ini Salman Al-Farisi. Ini riwayatnya dari Salman, sehingga Salman mengatakan, aku diajari oleh Sayyidah Fatimah tentang doa nur ini, dan aku sudah mengajarkan mereka, dan mereka yang membaca doa ini selamat dari semua penyakit panas. Saya nggak tahu ibu-ibu punya pengalaman atau tidak. Kalau saya pengalamannya banyak. Urusan doa ya jangan tanya. Saya nulis buku 100, semuanya buku-bukunya doa semua. Ustaz doa melulu ya Ustaz ya. Ya karena saya bilang saya bikin bukunya itu sesuai dengan permintaan. Orangnya semuanya minta doa. Ustaz bikin buku ini ya Ustaz ya, ada doanya Ustaz ya. Iya, Ustaz bikin buku ini ya Ustaz, ada doanya Ustaz. Ustaz ada buku tentang pernikahan, ada doanya Ustaz ya. Iya saya bilang. Jadi buku saya semuanya ada doa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Faqad kazzabtum fasawfa yakunu lidama." Allah nggak peduli kepada kalian kalau bukan karena doa kalian. Cuma doa kita berapa persen dikabulkan ibu-ibu? Udah baca doa? Ustaz udah baca doa nggak kabul-kabul Ustaz doanya. Ya memang nggak 100%. Kalian mintanya cuma urusan dunia kan. Allah mau ngasih itu nanti akan dicicil. Tidak semuanya yang kalian minta itu dikasih di dunia. Mau 100% permintaan itu dikabulkan. Mau Ustaz. Ya udah saya bilang. Kalian minta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo kok doa minta Allah Ustaz? Iya kan perintahnya Al-Quran itu ud'uni astajib lakum. Mintalah aku akan kabulkan. Mintalah aku. Kalau Anda minta Allah 100% nggak? Kira-kira. Ya minta Allah belum titik, masih koma. Minta Allah yang akan membereskannya. Beres nggak? 100% beres. Ya kan minta Allah kan? Ud'uni astajib lakum. Kalau wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujib da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sama lagi kalau pakai riwayat-riwayat 40 syaratnya baru dikabulkan doanya. Saya diajarin oleh anak saya, bah doanya ada doa mustajab bah. Apa? Kalau transfer berhasil. Jadi transfer berhasil doanya mustajab katanya. Jadi kalau Anda mau doa mustajab, buat dulu transfer berhasil, doanya mustajab. Pasti mustajab. Bikin dulu transfer berhasil, nanti minta.
Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Itu transfer berhasil, mustajab doa. Jadinya artinya kalau Anda mau doa mustajab, pastikan Anda sudah transfer berhasil dulu. Karena kita ini kan selama ini berdoa itu hal min mazid, hal min mazid. Saya punya guru almarhum Sadusin itu ngajarin pada kita, ya tasbihnya jangan masuk melulu. Tasbihnya gimana ibu-ibu baca tasbih? Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi. Ya, tasbihnya narik terus. Nggak pernah tasbihnya keluar. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau Anda ngucapin alhamdulillahnya ini keluar kayak gini, apa yang terjadi? Saya tadi baru cerita sama Zain. Saya pernah diundang oleh Haritanu di kantornya. Waktu buka puasa. Saya disuruh ceramah 7 menit. Dia ceramahnya 10 menit. Ustaz, saya ceramah dulu ya Ustaz ya. Tapi Ustaz nanti 7 menit. Karena mau buka puasa. Ya sudah, enggak apa-apa saya bilang. Oh, saya diundang kok. Saya nggak sadar, saya pikir Haritanu ini dan keluarga. Saya udah bawa buku tebal gini, buku puasa. Ibu-ibu punya buku saya yang tebal ini. Doa puasa lengkap itu. Menggapai malam Lailatul Qadar. Segini bukunya. Saya udah siapin mau ngasih hadiah dia. Ustaz, sebentar Ustaz, saya mau cerita tentang alhamdulillah. Transfer berhasil. Saya nggak dibatasin waktu ceramah. Kira-kira mau berapa lama? Saya kalau 10 menit saya berhenti sudah. Kalau mau ditambah lagi boleh ya? Nggak sampai oke. Ustaz, anak biasanya kalau 20 menit saya biasanya ceramah ada yang 3 menit, ada yang 7 menit di radio itu kan cuma kultum 7 menit. Jadi kalau cerita dua manusia cahaya. La haula wala quwata illa billah. Saya bikin buku dua manusia cahaya ini ribuan lembar. Lah saya kepingin mau nyampaikan yang mana bingung. Ya, sudah sholawat Imam Ali. Kena alhamdulillah, ingat tentang alhamdulillah. Transfer berhasil. Soalnya kalau Anda kepingin sukses dalam semua urusan, alhamdulillah. Karena Sayyidah Zahra yang ngajarkan alhamdulillah ini. Wa ala sarra wa darra mashkur. Ketika dialog antara Imam Ja'far dengan Abu Hanifah, Imam Ja'far tanya kepada Abu Hanifah, "Ya Abu Hanifah, kalau kau mendapatkan kenikmatan apa?" "Ya alhamdulillah." "Kalau dapat musibah?" "Ya sabar, innalillah." Inilah yang membedakan kalian dengan kami Ahlul Bait. Kami Ahlul Bait, katanya Imam Ja'far Shadiq, kalau kami mendapatkan kenikmatan, kami bagi-bagikan dan habis. Pernah nggak Anda mengeluarkan dalam rekening 0? Rekeningnya 0, habis, sudah nggak ada lagi. Jadi nolkan dirimu, nanti engkau akan sempurna. We are nothing, kita ini 0. Allah yarham Sadusin itu ngajarin sama kita, ye, 0 kena awakmu ye. Nanti engkau akan dapatkan segala-galanya. Artinya bedanya rekening saya sama Habib Abdurrahman ini cuma di 0 doang. Iya kan, di dikitnya 0 doang. Ya cuma Habib 0-nya berapa? 6. Ada yang 7. Ada yang sudah 9. Ada yang unlimited, ada 0-nya banyak sudah. Nggak terhitung 0-nya. Ya. Pak Misbah 0-nya, Said Misbah udah 0-nya nggak terhitung ya. Ya, di kepala saja ada 7 ya. 2 telinga, 2 mata, 2 hidung, 1 mulut, 7. Tapi pori-porinya nah, terhitung 0-nya. Alhamdulillah. Katanya Haritanu, ada tetangga kita ini orang Cina, tetapi tetangganya Muslim. Tadi kata Imam Ja'far Shadiq kepada apa? Kepada Abu Hanifah, kalau kita mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur.
Kalau dapat musibah, katanya Abu Hanifah, kita bersabar. Tapi kita Ahlul Bait kalau dapatkan kenikmatan, kita berbagi. Imam Ali itu ngikuti Rasulullah. Ketika dapat pampasan perang, hari itu dia bagikan tanpa sisa, selesai, habis dia sujud dan nangis. Rasulullah juga begitu. Habib Husin juga begitu. Kalau datang ada kiriman banyak, hari itu dia cuma ngambil sebagian, bagikan. Semuanya bersih. Hari itu bersih, tidak boleh ada sisa. Saya coba mau meniru seperti itu. Ya sempat sih beberapa kali. Mudah-mudahan bisa jalan terus. Jadi artinya ada, dapat, ya udah hari ini habis gitu lah. Besok nggak tahu, urusan besok. Hari ini selesai. Katanya Haritanu, ada tetangga saya itu yang kepingin memberikan hadiah. Biasanya orang itu selalu memberikan hadiah. Anda nggak tahu hari ini ada bagi-bagi hadiah nggak? Ada ya, ada bagi hadiah. Milad kok ada bagi-bagi hadiah, ada milad Imam Ali, milad Sayyidah Fatimah. Siapa yang namanya Ali, siapa yang namanya Fatimah, angkat tangan, pasti dapat hadiah dari Habib Ahmad. Tapi yang bayar nanti Habib Abdurrahman, jangan khawatir. Jadi biasanya setiap ulang tahun itu namanya Ali dan namanya Fatimah. Banyak-banyak namanya Ahlul Bait. Saya datang, kadang-kadang ke ICC apa-apa, khusus untuk Ustaz Taufik tidak boleh, karena anaknya, cucunya ada Ali, ada Fatimah banyak katanya, tidak boleh katanya. Anda bilang curang. Sekarang katanya Haritanu itu cerita, nggak apa-apa saya sebut, karena dia ngucapin Alhamdulillah. Nggak apa-apa dia, hari-harinya bagus ya. Saya juga kasih dia buku, tapi nggak tahu belakangan gimana. Mudah-mudahan masih bagi-bagi di pesantren, nggak tahu. Bagi-bagi makanan, bagi-bagi apa, nggak ada masalah. Senang karena dia suka bagi-bagi aja. Ya. Dia bilang ada tradisi orang setiap ulang tahun itu dia mau kasih hadiah. Ada orang yang sweet 17, ulang tahunnya 17, dia mau kasih ulang tahun hadiah yang luar biasa. Yang paling dibanggakan orang hadiah itu kuda. Coba bayangkan kalau dapat kuda, berapa itu harga kuda? Atau presiden kita itu membanggakan kuda. Dia punya buah kuda, nggak tahu, Anda tahu kira-kira berapa itu harganya satu kuda? Cari di pasar, tawar-menawar, ini mau kasih hadiah dong, gini-gini, dapat diskon 50%. Ya hoki lah katanya. Dia bawa jalan itu kuda, sampai di rumah dia ikat, orang-orang bilang ini hoki kau beli dapat 90%. Hoki itu untung. Tahu-tahu kudanya lepas. Orang-orang teriak, "Bu, hoki lah." Waktu dibilang hoki dia mengucapkan Alhamdulillah. Waktu kudanya lepas, "Bu, hoki, Alhamdulillah," katanya. Tahu-tahu kudanya itu nonggo, katanya orang Jawa. Pulang dia bawa dua gebetan katanya. Jadi 3 itu kuda. Orang bilang Alhamdulillah. Terakhir si anaknya ulang tahun, lompat itu naik kuda, ditendang oleh kuda, kakinya patah. Tetap dia ngucapin Alhamdulillah. Katanya Imam Ja'far Shadiq, kita ini rupanya tetangga dia itu kayaknya Ahlul Bait gitu. Setiap musibah jawabannya cumanya Alhamdulillah. Semuanya Alhamdulillah. Apapun Alhamdulillah. Rupanya dia belajar mungkin kepada Sayyidah Zahra dan yang sebagainya. Wa ala sarra wa darra Alhamdulillah. Semuanya Alhamdulillah. Besok pagi 17 tahun umurnya, ada tentara Jepang datang, wajib militer. Waktu wajib militer dilihat kakinya kena bekas patah, kena tendang kuda tadi. Alhamdulillah. Nggak jadi wajib militer. Wajib militer ya mati. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammadin fil awwal. Kita bersyukur semua alam ini tercipta dari cahayanya Nabi Muhammad. Wa salli ala Muhammad wa ali Muhammadin fil akhirin. Apa artinya wa salli ala Muhammad wa ali Muhammadin fil akhirin? Cahaya yang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menciptakan alam semesta, cahaya Imam Ali yang menciptakan semua isi langit, cahaya Sayyidah Fatimah yang menciptakan semua isi bumi, sehingga seluruh yang ada di bumi ini dibandingkan Sayyidah Fatimah afdal minad dunya wa ma fiha. Dia lebih baik daripada dunia dan semuanya. Ustaz nggak kepingin nyari khairun minad dunya wa ma fiha. Semuanya orang kadang-kadang ditawarin, Ustaz nggak kepingin.
Saya bilang saya baru ditinggal 3 bulan loh istri saya. Waktu dia masih hidup saya juga nggak berani nikah lagi kok. Ada perjanjian saya sama Habib Hussein. Memang perjanjian melanggar syariat? Enggak. La haula wala quwata illa billah. Jadi khairun minad dunya wa ma fiha itu bukan mar'atus solehah seenaknya. Ini kau pengen cari wanita solehah. Khairun minad dunya itu mar'atus solehah. No. Khairun minad dunya wa ma fiha itu Sayyidah Zahra alaihissalam. Nggak ada yang lain. Enggak Ustaz, ini khairun minad dunya wa ma fiha itu al-mar'atus solehah. Khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa mar'atus solehah? Angkat tangan, siapa yang berani mengatakan saya mar'atus solehah? Ada. Mar'atus solehah cuma Sayyidah Zahra alaihissalam. Lau kana husnun syakson lakana Fatimah. Salawat. Kita meniru Sayyidah Fatimah, iya. Tapi atina fid dunya hasanah. Ada orang katanya bahwa istrinya 2 tawaf di Ka'bah. 1 Hafana, 1 Atina. Waktu tawaf dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Marah si Atina. Dia bilang kau curang. Kenapa hasanah kau sebut 2 kali, Atina disebut 1 kali? Dia bilang ini Quran. Kenapa Anda harus paksa saya harus menyebutkan Atina 2 kali? Ya kan Atina hasanah. Dia nganggap hasanah ini dinisbatkan hanya kepada orang. Enggak. Ada sosok manusia suci, manusia cahaya, khairun minad dunya wa ma fiha. Kita cuma meniru. Yang ketiga, cahaya yang kedua fil akhirin itu ada pada sahibul asri wal zaman. Ajjalallah farajahu syarif. Sempurna cahaya. Tadi Pak Salman tanya, Ustaz waktu manasik kemarin Ustaz cerita Allahumma kun. Saya lupa Ustaz, kun itu kan kaf sama nun. Allahumma kun ya Ustaz ya, kaf sama nun ya. Ada ibu-ibu paham nggak kira-kira kun itu apa? Kun itu siapa? Kun itu mengapa? Kun itu di mana? Kun itu bagaimana? Kalau dulu ini Habib Ahmad ini belajar wartawan juga, itu ikut ya waktu belajar wartawan ya. Waktu belajar wartawan itu kita diajarin 5W1H. Anda kalau pinter bertanya, tanyakan kepada orang itu 5W 1H. Ya betul ya, Syed Misbah ya. Apa 5W? What, who, where, when, why, satunya how. Coba jawab apa itu kun. 5W1H. Yang bisa jawab angkat tangan, saya kasih 1 juta cash. Tapi yang transfer Habib Abdurrahman nanti. La haula wala quwata illa billah. Bila bisa jawab. Apa artinya kun? Anda baca Allahumma kun. Taruh tangan di atas kepala. Naon kun. Bahasa Sundanya naon. Apa ya Beb ya? Kun. Ada yang tahu kun? Salman kemarin tanya saya manasik, saya cerita tentang Allahumma kun. Karena serombongan orang Yahudi dan Nasrani pernah menghina Nabi. Nabi sedang mengajar dan Imam Ali dan beberapa sahabatnya tentang huruf hijai. Tahu-tahu rombongan Yahudi yang merasa dia bawa kitab Taurat dan lain sebagainya, mal faidah hijai. Apa sih manfaatnya ngajarin alif ba ta? Saya kemarin kasih juga sama siapa itu? Rasulullah pernah ngajarkan kepada Imam Ali, aku pernah diajarin katanya Imam Ali. Dari 1 huruf alif aku bisa buka 1000 ilmu. Kemarin saya sudah kasih bocorannya Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman sekarang sudah bisa buka itu 1000 ilmu. Jadi bukan hanya Imam Ali, dia bisa buka 1000 ilmu. Dari 1 huruf alif saja. Coba bayangkan dari huruf alif bisa buka 1000 ilmu. Gimana caranya? Belum sampai ke kaf dan nun. Nanti kita kaf dan nun. Allahumma kun itu kaf dan nun. Bainal kaf dan nun. Apa itu alif? Ketika Imam Ali menjelaskan kepada orang-orang Yahudi menghina Nabi, Rasulullah mengatakan, ya Ali alimhu, ajibhu,
Jawab. Imam Ali mengajarkan, ma min harfin illa huwa min asma illa al-husna. Imam Ali menjelaskan mulai dari huruf alif sampai ya. Alif Allah, ba bahaullah, bahjatullah, ta tamamul amr, tamamullah, ta sana'ullah, jim jamalullah, sampai kaf. Karena kita mau bicara tentang kun, kaf kafi, nun nur, cahaya yang sempurna. Sholli ala Muhammad wa ali Muhammadin fil akhirin. Siapa fil akhirin? Cahaya yang tadinya menciptakan semua isi langit, semua isi bumi, semua cahaya matahari dan bulan, dan semua isi sorga dari cahayanya Imam Hussein, cahayanya matahari, bintang gemintang dari cahayanya Imam Hasan. Dan kemana itu cahaya? Cahaya Imam Ali dan Rasulullah berada di dalam sulbinya Adam alaihissalam. Wa taqallubaka fis sajidin. Cahaya itu berpindah dari satu nabi ke nabi yang lain sampai terakhir kepada sahibul asri waz zaman, ajjalallahu farajahu syarif. Sehingga dia mengajarkan, inilah kalimat yang diajarkan oleh sahibul zaman. Anda pencinta sahibat zaman, pernah dengar suaranya Imam Zaman? Siapa yang pernah dengar suara Imam Zaman, angkat tangan. Saya kasih 500.000. Padahal sudah dengar. Mau dengar nggak? Udah Ustaz, kita sudah dengar, cuma nggak tahu, terhijab aja telinga kita. Anda belum pernah dengar suaranya Imam Zaman? La haula wala quwwata. Saya di Malaysia itu ada orang teman saya yang kayak Habib ini juga, dia bangun apartemen, bangun yang lain. Orang-orang nggak berani dekat dengan dia. Saya, Imam Zaman itu di samping saya tiap hari Ustaz. Saya bilang, orang-orang nggak berani jawab, Ustaz-Ustaz nggak berani jawab. Cuma di samping Ji, saya bilang, saya tiap hari dialog sama Imam Zaman. Berdiri dia, Beb. Hah? Antum dialog? Iya. Mau dengar suaranya Imam Zaman? Saya bilang. Mau dengar nggak dialognya Imam Zaman? Saya bilang sama saya. Kalau saya baca doanya Imam Zaman, saya berarti sedang berdialog dengan Imam Zaman. Saya bilang. Berarti saya membacakan suaranya Imam Zaman, kemudian saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rahbar pernah mengatakan, ketika Anda mengucapkan Allahumma kun liwaliyika, Anda sedang berdialog dengan Imam Zaman. Allahumma kun itu, ya Allah, Engkau pemilik cahaya yang sempurna. Kun itu kaf, nun. Nun itu cahaya, kaf itu sempurna. Cahaya yang sempurna. Allahumma kun. Kun itu kalau kita tanyakan kepada Imam Ja'far Shadiq, hazanah alam semesta ini. Waktu kita tanya kepada Syekh Bahjat tahun 95, kita ke rumahnya, Ustaz Muhammad bin Alwi tanya, ya Syekh, bagaimana kegaiban Imam Zaman? Syekh Bahjat spontan jawab, kapan Imam Zaman pernah gaib? Kita kan merinding, kapan Imam Zaman pernah gaib? Jadi ketika sering disebut, Imam Zaman itulah yang mengajarkan kita kalimat itu. Ini yang diajarkan oleh Imam Zaman. Kalau Anda memang pencinta Imam Zaman, ini ada 10 cahaya. Kalau Anda sudah mendapatkan 10 cahaya ini, Anda serahkan kembali kepada Imam Zaman. Kita cuma sebagai pelayannya Imam Zaman saja. Salawat. Ajjalallah farajahu syarif. Antusalli ala Muhammad nabiyyu rahmati. Ikut-ikut. Antusalli ala Muhammad nabiyyu rahmatik wa kalimati nurik wa antamla qalbi nural yaqin wa antamla qalbi nural yaqin wa sadri nural iman wa fikri nuran niyat wa azmi nural ilm wa quwwati nural amal wa lisani nuras sidqi
wa dini nural basairi min indik wa basari nurad diya wa sam'i nurul hikmah wa mawaddati nurul muwalah li Muhammad wa alihi hatta alqa wa qad wafaitu bi ahdika fatuwassiyani bi rahmatik ya waliyu ya hamid. Salawat. Ustaz Ahmad, kira-kira itu suara imam zaman bukan? Iya. Dalam ziarah Ali Yasin. Ziarah Ali Yasin dinisbatkan ziarah kepada imam zaman. Siapa yang ngajari ziarah kepada imam zaman? Imam zaman. Kepada para pencintanya. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammadin fil akhirin. Tafsirnya kepanjangan Ustaz ya. Lanjut sedikit lagi ya. Ini baru sholawat yang kedua. Belum kita cerita tentang, saya mau cerita banyak. Kemarin saya cerita, ini baru berapa menit? Baru 30 menit lah. Satu jemaah ya, 30 menit lagi ya. Jauh-jauh sih soalnya datangnya 11 jam ke sini, masa ceritanya cuma 20 menit doang. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammadin fil awwalin wa shalli ala Muhammad wa ali Muhammadin fil akhirin. Di mana cahaya itu? Cahaya itu ada di sahibul asri wa zaman. Apa cahaya itu? Pasti semuanya Al-Quran. Apa cahaya itu? Pastinya semuanya ilmu. Pasti semuanya tuntunan. Al-ilmu nur. Pasti semuanya adalah kebahagiaan. Puncaknya pasti semuanya itu adalah islah dan ihsan. Islah dan ihsan. Islah dan ihsan itu sering baca nggak? Sering baca kita taufiq ta'ah. Allahumma rzuqna taufiq ta'ah. Nama saya Taufik. Tapi di belakangnya bukan kap, bukan K, tapi Q. Kemarin kita ke warung itu taufiknya K ya. Saya lihat ada hotel taufiknya Q. Yang betul ini Q saya bilang, bukan K. Apa bedanya K sama Q? Kalau K kalbun katanya, kalau Q kolbun. Ketawain ya Habib yang ngerti. Jadi saya tahqiq, nama saya Taufik. Saya biasanya kadang-kadang, saya kan Ustadz bonek kan, nggak jelas pendidikannya. Ustadz ini pendidikannya dari mana Ustadznya? Gurunya siapa Ustadz? Saya kadang-kadang ditanya, Ustadz gurunya siapa? Jadi dia belajar dengan Ustadz Husin seminggu sekali ketemu. Saya tiap hari 4 jam, saya jadi menantunya masih ditanya, Ustadz belajarnya di mana ya Ustadz? La haula wala quwata. Makanya saya bilang saya ustadznya bonek. Saya kalau punya ilmu apa-apa, saya ke KUM, saya tahqiq dulu. Tahqiq itu saya duduk sama satu ustadz yang sudah levelnya marja, levelnya sudah marja ya. Abu Ammar almarhum itu sudah sampai kepada ijtihad, mujtahid lah, marja untuk dirinya sendiri. Itu menurut pengakuan dia. Saya yakin dia bersih, tidak apa-apa, mungkin dia nggak bohong. Saya pernah tahqiq juga, tapi saya nggak tahqiq dia tentang taufik. Saya tahqiq dia dengan satu ulama Madinah. Saya bilang nama saya Taufik. Saya mau tahqiq bahwa benar nggak taufik itu menurut doa taufik ta'ah ada 2 taufik. Siapa yang hafal doa taufik ta'ah? Katakan. Ada yang hafal nggak? Nah, hafal. Nggak jelas, artinya nggak jelas, hafal, tapi nggak tahu Ustaz paham, nggak pernah dikaji. Ustaz belum selesai kun kok taufik ini. Kun itu tinggal dilanjutkan saja. Kalau kaf dan nun itu cahaya yang sempurna, Allahumma kun, ya Allah, engkau pemilik cahaya yang sempurna. Siapa cahaya yang sempurna itu? Kepada siapa cahaya itu? Liwaliyika. Siapa waliyika? Al-Hujjah. Siapa Al-Hujjah? Ibnul Hasan. Siapa Ibnul Hasan? Salawatuka alaihi wa ala abaih. Siapa salawatuka wa ala abaih? Kapan? Fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tau'a
wa tumatti'ahu fiha tawila. Berhenti di situ. Enggak. Kalau Anda ke Karbala, kalau Anda ke Najaf, enggak sampai tawila, enggak, belum selesai. Mereka melanjutkan lagi, wahablana ra'fatahu wa rahmatahu wa du'aahu wa khaira mananalu bihi sa'atan min rahmatik wa fawzan indak ija'al salatana bihi makbula dzunubana bihi maghfura du'aana bihi mustajaba arzaqana bihi mabsuta humumana bihi makfiya wa hawaijana bihi maqdiya wa aqbil ilaina biwajhikal karim waqbal taqarrubana ilaik wandur ilaina nadratan rahima nastaqbilu biha karamatan indak summa la tasrifanna bijudik waskina min haudi jaddihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi bikasihi wa biyadihi rayyan rawiyan sa'igan hani'a la azma'u ba'dahu abada innaka ala kulli syai'in qadir. Suara siapa ini? Suara Imam Zaman. Nanti yang jelaskan Habib Ahmad hari Jumat nanti. Ya, hari Jumat biasanya ada doa nutbah kan. Ini doa nutbah di akhir. Dan redaksi doa nutbah itu dinisbatkan kepada Sahibul Asri waz Zaman. Taufiqat Ta'a juga Sahibul Asri waz Zaman. Nanti yang jelaskan juga Habib. Saya cuma ngasih bebannya ini ke sini. Taufiqat Ta'ah, bu'dal maksiyah, sidqan niyah, irfan al-furma, akrim nabil huda. Itu taufik, ada taufiki, ada taufiko. Jadi doa taufiqat ta'ah itu ada 11 poin pertama, ada 17 poin kedua, 11-nya islah, 17-nya ihsan. Dan kalau buka di Al-Quran, Anda boleh buka taufik cuma ada 2. Ada taufiki, ada taufiko. Taufiki islah, in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiki illa billah. Ihsanan wa taufiqa. Saya tidak akan bahas itu, nanti bagiannya Habib Ahmad. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammadin fil awwalin wa shalli ala Muhammad wa ali Muhammadin fil akhirin wa shalli ala Muhammad wa ali Muhammadin fil mala'il a'la. Apa artinya sholli ala Muhammad wa ali Muhammadin fil mala'il a'la? Siapa yang sudah sampai kepada fil mala'il a'la? Tadi saya kepingin ngajak Habib Abdurrahman ke fil mala'il a'la. Yang saya kasih barusan ini rahasia ya, tapi nggak rahasia lagi. Saya kasih dia sorga. Jadi yang dipegang oleh Habib Ahmad sekarang ini ada sorga. Tanah sorga. Turba. Turba itu tanah sorga. Turun ke bawah. Tapi hakikatnya dia mi'raj ke langit. Tidak ada satupun orang yang sujud di tanah Karbala kecuali dia sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat. Jadi kalau Anda ditanya apakah Anda sudah pernah ke sorga? Ibu-ibu pernah ke sorga belum? Jawab jujur dong. Ibu-ibu pernah ke sorga belum? Belum, pendusta besar. La haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu yang mulia, semua kita ini dari sorga. Saat kita berada di dalam kandungan ibu kita berada di sorga enggak? Kita berada di sorga. Betul kan Ustaz Ahmad ya? Betul ya? Nah, kalau salah, salahkan Ustaz Ahmad. Iya, kita di sorga. Coba kita makan, kita tidak keluar kotoran, kita enak, tidur kapan saja, di sorga kita. Makanya kita keluar nangis. Terus ada orang doa kepada Imam Ja'far, ya Imam, doain saya biar saya masuk sorga. Imam Ja'far bilang, doalah kau jangan keluar dari sorga, kau sudah di sorga. Oh, udah di sorga? Siapa yang sudah pernah merasa di sorga? Tidak ada satupun orang yang sujud. Beruntung kalau Anda sujud itu di tanah sorga. Ya kan? Anda yakin nggak tanah Karbala itu sorga, bagian dari sorga? Kalau nggak yakin berarti Anda anggap Nabi itu bohong. Nabi bilang itu, Jibril datang membawa kepadaku
tanah sorga. Simpen, wahai Ummu Salamah, tanah sorga. Yang sujud di sana, wallahi pasti asli sorga, pasti ahli sorga. Dalam hadis qudsi disebutkan ketika seorang selesai sholat, dia sujud syukur. Allah bilang kepada malaikat, hei malaikatku, lihat hambaku ini, dia sujud lagi kepadaku. Kira-kira apa yang akan aku berikan kepada dia? Malaikat serentak tahu kira-kira apa yang ada di dalam hati orang-orang yang sholat ini. Ragu sholatnya keterima atau enggak keterima, kurang atau enggak, beres atau enggak, khusyuk atau enggak. Malaikat mengatakan kepada Allah, ya Allah, yang pertama terima sholatnya ya Allah. Aku terima sholatnya, katanya Allah. Apalagi? Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, apalagi? Ya Allah, masukkan dia ke surgamu. Pasti aku akan masukkan dia ke surgaku. Modalnya cuma sujud doang. Ternyata sujud ini pernah diminta oleh iblis. Iblis mau tobat. Capek dia ganggu anak Adam ini. Dia nggak bisa lagi naik ke langit, kekunci. Dia datang ke Nabi Musa, ya Musa, kira-kira kalau saya mau tobat masih dibuka nggak pintu tobat? Nabi Musa bilang, aku tanya dulu sama Allah. Katanya Allah, hei iblis, itu pintu tobat nggak pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana caranya? Ya katanya Allah tetap aja kok perintahnya cuma sujud. Sujud kemana? Ya sujud ke Nabi Adam. Di mana? Ya di kuburannya. Teriak iblis, hidup aja aku nggak mau sujud di kuburannya. Ya dasar iblis kan. Kalau Anda sujud di kuburannya Nabi Adam, tahu nggak kira-kira ibu di mana kuburannya Nabi Adam? Di Najaf. Di mananya? Di tengah-tengahnya antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Jadi Najaf al-Ashraf itu Joji Adam wa Nuh alaihi salam itu Amiril Mukminin. Nabi Adam tadinya di Ka'bah. Waktu banjir Nabi Nuh dalam riwayat dibawa sama kapalnya Nabi Nuh, tertambat di Najaf, dikuburkan di situ. Kemudian Nabi Nuh berwasiat, kalau aku meninggal, aku ingin di sampingnya Nabi Nuh, Nabi Adam, katanya Nuh. Imam Ali berwasiat, aku kalau meninggal, aku dikuburkan di tengah-tengah antara Adam dan Nuh. Anak punya istri juga wasiat, Ustaz. Al-Habsyi ini tidak sembarangan. Kalau anak meninggal, anak mau deket anak punya ibu. Tapi anak mau meninggal malam Jumat, katanya, biar nggak ada siksa kubur. Tapi kau jangan tinggalkan aku sampai ada yang jemput. Coba bayangin. Jadi anak harus nunggu di kuburan dia malam Jumat, dan pas dia meninggal malam Jumat. Dia meninggal dalam keadaan sakit tumor dan sakit kanker. Dia jatuh, punggung belakangnya patah. Sayyidah Fatimah dadanya yang pecah, yang retak. Ini saya punya istri, punggungnya yang patah. Berapa hari, 3 hari berikutnya, waktu dia mau meninggal, dia dalam keadaan sudah nggak kuat nahan sakit, dia tertidur. Saya tidur, dia pamit. Menjelang subuh itu dia pamit. Hari Senin dia sudah mulai tidak sadar. Saya punya anak ngingetkan, Mama, ini masih hari Senin, belum hari Jumat, belum malam Jumat. Uma kan mau mintanya meninggal hari Jumat, katanya malam Jumat. Dia tanya, katanya Rahbar kan suruh minta panjang umur, tapi udah kuat sudah, katanya ini sakit nggak kuat. Dia sudah merasa nggak kuat. Saya bilang itu malaikat maut nggak berani nyabut nyawanya pencinta keluarga Nabi. Tambah lagi pencinta Zahra. Malaikat maut nggak sembarangan. Betul kan Ustaz ya? Ada nggak riwayatnya? Ada, nanti anak, kalau nggak ada nanti anak carikan Ustaz. Pasti ada. Malaikat maut itu tidak berani sembarangan untuk mencabut nyawa pencinta. Kalau tidak diizinkan. Dia sudah mengizinkan kok. Saya punya istri itu minta umurnya cuma 57 kok. Dia dapat 57, 58, dia dapat 59. Waktu mau meninggal dia dapat malam Jumat. Alhamdulillah malam Jumat dikuburkan. Waktu hari Kamis itu, waktu dia meninggal tuh Kamis pagi kalau nggak salah, dibawa ke Jakarta karena wasiat dia minta dikuburkan dekat ibunya, meninggalnya di Surabaya. Malam Jumat kita kuburkan. Berangkat jam 10 sampai sama jam 10 malam.
Sebelum dia meninggal, dia datang ke saya dalam keadaan saya tidur. Bah pamit, dia pamit. Suster yang jaga cerita, detik-detik sebelum meninggal itu, semua ruangan itu harum semuanya katanya. Dan belum pernah saya mencium harum seperti itu, kata suster itu. Kemudian harumnya sebentar hilang, dia kaget waktu dia lihat saya punya istri udah nggak ada. Dan didengar suara Quran yang kita setel, pas suara Qurannya surat An-Nas. Selesai. Salawat. Karena saya diperintahkan oleh Nabi, uzkur mahasina mautakum. Sebut yang baik-baik dari orang yang meninggal. Tambah lagi pencinta Zahra. Saya hidup bersama dia 40 tahun kok. Tiap hari dia baca Sayyidah Zahra punya doa. Gimana dia nggak akan dijemput oleh Sayyidah Zahra. Semua kita harus punya keyakinan seperti itu. Sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala sarra wa darra mashkur. Berapa menit lagi, Ustaz? Sholli ala Muhammad wa ali Muhammad fil awwalin fil akhirin fil malail a'la fil mursalin. Salawatnya ini saya lagi mau jelasin tentang salawat Imam Ali. Tapi nanti dilanjutkan sendiri karena salawat berikutnya itu adalah ikrar. Ya Allah a'ti Muhammad al-wasilah wa syarafa wal fadilah wa darajat al-kabira. Itu adalah ungkapan untuk keagungan Rasulullah dan ahlul baitnya yang memang mereka sudah memiliki itu. Sudah memiliki syarafan, karaman, semuanya sudah. A'ti Muhammad, enggak a'ti saja dia sudah punya. Ikrarnya amantu bi Muhammad wa ali. Itu yang penting kita beriman. Walam arahu farini fil jinani wajha. Janji untuk bersama. Janji untuk bersama ahlul bait. Cuma bagaimana kita terus setiap hari bersama mereka. Anda bersama imam nggak tiap hari? Anda bersama Rasul nggak tiap hari? Anda bersama Allah nggak tiap hari? Artinya fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun Anda memandang, Anda nggak bisa lari. Cuma masalahnya, apakah kita harus melewati sirat? Apakah kita harus masuk neraka jahanam? Apakah harus kita ditimbang? Harus dicek timbangan kita berat atau tidak? Atau kita tidak mau lewatin itu semua? Ada riwayat katanya. Saya mau bacakan riwayatnya. Kalau nggak dibacakan bahasa Arabnya kayaknya nggak lego, Ustaz. Coba Ustaz bacakan riwayatnya tentang terbang ke sorga. Tadi kan kita sudah ke sorga. Tapi kita kepingin bukan hanya di sini, Ustaz. Bukan hanya kita sujud, kita pasti di sorga. Tapi terbang ke sorga nggak melewati. Memang ada riwayat katanya. Ada riwayat katanya setiap orang nanti akan dicek amal-amalnya. Kalau dia nggak beres, di situ sudah ada Rasulullah, ada ahlul bait yang menjaga di tempat di timbangan, di sirat mustaqim, di beberapa tempat-tempat tertentu itu ada ahlul bait. Kalau kurang, di ini kurang, dikasih sholawatnya, timbangannya naik. Dia lewat di timbangan, dia lewat lagi di sana. Jadi ada beberapa pos. Kira-kira Anda mau melewati pos itu atau mau langsung terbang ke sorga? Ya kita sudah cerita sorga kan? Kita cerita sorga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah," qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah, ambatallahu ta'ala li ta'ifatin min ummati ajnihatun fayatiruna min kuburihim ilal jinan yasrahuna fiha wa yatana'amuna fiha kaifa sya'u." Rasulullah bersabda, nanti ketika hari kiamat
Hancur ini semua. Ketika dibangkitkan, ada ta'ifatun dari umat Nabi Muhammad ini dibangkitkan. Ketika dibangkitkan, dari tangan kanan dan kirinya tumbuh dua sayap. Ta'ifatun min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ummati katanya Nabi. Dari umatku akan ditumbuhkan dua sayap, dia nyetir, dia terbang ke sorga, sebagaimana Nabi melihat Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far Thayyar. Dia terbang ke sorga. Kemudian fataqulul malaikah, malaikat lihat ini, ada kelompok kok bisa sama seperti dia punya sayap. Malaikat tanya, hal ra'aitum hisab, apakah kalian ini melihat hisab, dihisab? Fayaqulu ma ra'aina hisab, kami enggak melihat hisab. Fataqulu lahum hal juzitum sirat, apakah kalian ini melewati siratul mustaqim? Ma ra'aina sirat, kami tidak melewati siratul mustaqim. Hal ra'aitum jahannam, apa kalian melihat neraka jahannam? Ma ra'aina syai'an, kami tidak melihat apapun. Fataqulul malaika min ummati man antum, Anda ini dari umat yang mana? Kemudian fayaqulu min ummati Muhammad salawat. Malaikat takjub luar biasa. Apa katanya malaikat? Nasyatnakum, nasyatnakum, nasyatnakumullah, hadithuna ma kanat a'malukum fid dunya. Malaikat kagum, kalian ini apa sih kira-kira? Apa amal kalian kok bisa seperti kami malaikat ini? Katanya kaget. Fayaqulu khoslatan, khoslatan kanat fina fabalagna hadzal manzilah bifadli rahmatillah. Fayaqulun wa ma huma. Ada dua hal katanya yang punya sayap yang bisa terbang ke sorga. Kami sampai kepada makom ini ada dua hal. Apa dua hal itu? Kunna idza khalauna nastahyi an-na'siyah. Kami kalau sendirian, kami malu untuk berbuat dosa dan bermaksiat. Salawat. Kunna idza khalawna nastahyi an na'siyahu wa narda bil yasir mimma qusima lana. Kami ridho dengan apapun yang Allah berikan pada kami. Malu, ridho. Malu, ridho. Jadi kalau Anda punya dua ini, siap-siap Anda tidak akan melewatin lagi. Tidak akan merepotkan lagi para maksumin untuk minta datang untuk menyelamatkan kalian. Walaupun itu tugas-tugas mereka untuk berjanji menyelamatkan kalian. Tapi kalian akan selamat untuk itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengamalkan apa yang diamalkan oleh ajaran Ahlul Bait. Sebagai penutup saya akan berdoa dengan doa sebagaimana yang dimohonkan oleh Amirul Mukminin. Orang yang berdoa dengan doa ini dia akan aman dari berbagai macam bencana dan musibah di alam yang akan datang. Yang kita takutkan adalah alam yang akan datang. Inilah yang dibaca oleh Imam Ali alaihi salam. Ketika Imam Ali alaihi salam berdoa bermunajat di Kufah, di Masjid Kufah. Kalau Anda orang-orang yang pelajar-pelajar Qum, datanglah ke Musolah Qum. Di Musolah Qum itu saya biasanya kalau bawa rombongan ziarah, saya selalu kalau musim dingin ini sholat subuhnya 3 kali Ustaz ya. 3 imam
Jadi ada orang yang terlambat, ada imam nanti akan sholat subuh yang kedua. Artinya sholat subuhnya ya sholat subuh, tapi imamnya beda. Jadi saya kaget juga, saya sampai sana baru baca wirid, tahu-tahu ada imam lagi yang lain. Rupanya diumumkan. Kan katanya Ami Jamal dulu, Ustaz Taufik, itu orang Iran itu, bahasa Iran itu cuma bahasa Arab diwalik-walik tok katanya. Itu semuanya bahasa Arab katanya. Cuma dibalik-balik tok, saya lama-lama dengar, saya ngerti juga lah punya bahasa Parsi itu. Jadi itu bahasa bahasa Arab yang dibalik-balik katanya. Jadi ada 3 kali sholat subuh. Saya dapat kesempatan, saya kasih tahu jamaah semua. Saya bilang kalau Anda ingin mengkodok sholatlah ikut bersama para marja-marja, para ayatullah yang sholat di Qum menjelang subuh. Setelah subuh ada sholat lagi sampai 3 kali saya pernah ngikutin semua. Dan 3-tiganya saya sholat kodok untuk ibu saya. Berikutnya besoknya saya sholat kodok untuk ayah, untuk semua orang yang saya ingin saya kodokkan. Dan ini doanya Imam Ali menjelang subuh. Ini doa munajat Imam Ali di Kufah. Saya akan bacakan ini sebagai penutup. Dengan lisannya Imam Ali kita memulai majelis ini. Dengan lisannya Imam Ali yang mengajarkan kepada kita untuk kita selamat dari segala macam ketakutan. Jadi ini munajat tentang keamanan. Karena sorga ada 8 pintu, yang diminta ada 8 keamanan. Baru berikutnya adalah minta dengan nama-nama asma. Dan inilah munajat Amiril Mukminin di Kufah. Diaminkan saya tidak akan bacakan bahasa Indonesianya. Yang kepingin mendapatkan doa munajat ini lengkap dengan terjemahannya, dan saya alhamdulillah tahaddus bin ni'mah, doa ini saya baca dalam keadaan kunut. Di setiap malamnya saya baca menjelang subuh, saya baca doa ini sambil kunut. Lumayan agak panjang, tapi inilah yang dibaca oleh Amiril Mukminin. Kalau Anda ingin bergabung dengan Amiril Mukminin, bergabunglah dengan kalimat-kalimatnya dan pahami kalimat-kalimat itu, amalkan. Dan teruslah merasa malu di hadapan Allah. Senantiasa Allah melihat kita. Kita jangan merasa bahwa saya percaya kepada Allah. Waktu ditanya, kau pernah melihat Tuhan nggak? Imam Ali pernah ditanya, ya Amirul Mukminin, engkau menyembah Tuhan, apakah kau pernah melihat Tuhanmu? Imam Ali marah, celaka kau. Bagaimana aku beriman kepada Tuhan yang tidak saya lihat? Saya sempat tanya kepada jamaah-jamaah, kau percaya ya bersaksi kepada Tuhan? Pernah lihat Tuhan nggak? Pernah lihat Nabi nggak? Pernah dengar suara Nabi nggak? Belum, Ustaz. Ya berarti kepercayaannya palsu dong. Bersaksi tapi nggak pernah melihat. Ya melihatnya pakai matanya, ya nggak bakal bisa. Melihat pakai matanya Allah. Melihat pakai matanya Ahlul Bait. Melihat pakai matanya ilmu yang diajarkan oleh Ahlul Bait. Kalau Anda belajar dari ilmu Ahlul Bait, Anda melihat dengan matanya Allah, semuanya yang Anda lihat ini adalah tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Ahlul Bait itu adalah tajallinya Allah Subhanahu wa taala, mazharnya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Zahra, mazharnya alam semesta ini adalah mazharnya Allah Subhanahu wa taala. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Yang aku cintai dari dunia kalian ini, kata Sayyidah Fatimah, tidak lebih dari 3. Memandang wajahnya Rasulullah, membaca Al-Quran, dan infak di jalan Allah. Bagaimana kita memahami memandang wajahnya Allah? Wajahnya Allah ini alam semesta. Wajahnya Allah ini adalah Rasulullah. Wajahnya alam semesta ini anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Itu matahari. Matahari itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itulah yang menyebabkan Sayyidah Zahra alaihassalam memerintahkan kepada Fiddah, ya Fiddah, kau naiklah ke atas. Sudah terbenam belum itu matahari? Detik-detik mau terbenam, Sayyidah Zahra berdoa. Sayyidah Zahra berdoa lagi saat munculnya matahari. Karena dia, yang aku senangi dari dunia kalian, dunia ini sebab adanya cuma karena matahari. Matahari itu adalah wajahnya Allah dan wajahnya Rasulullah. Dan itulah yang dipandang oleh Sayyidah Zahra.
Dan itulah yang menyebabkan kehidupan rahmatan lil alamin. Kita baca maulud, tapi nggak sadar-sadar. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Tapi melihat matahari, melihat Rasulullah, belum. Matahari bagian dari Rasulullah. Alam semesta bagian dari Rasulullah. Semuanya dari cahaya Rasulullah. Di mana tempat? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum war rasulu wal mu'minun. Kemanapun kalian menghadap, kalian tidak akan pernah lari dari Allah. Imam Husain ditanya orang pendosa, ya benar Rasulullah, wahai putra Rasulullah, nahnu, kami ini rajulun asi fa'iznu bil mau'idhah. Kami orang banyak berbuat dosa, nasihati kami biar kami nggak berdosa lagi. Apa katanya Imam Husain? If'al khamsa iznab ma syi'ta. Ente lakukan 5 saja dan Anda bebas berbuat apa saja. La ta'kul min rizqillah iznab ma syi'ta. Jangan makan dari rezekinya Allah. Ada orang yang anti kubur, Ustaz, tapi dia makan dari kuburan. Kok makan dari kuburan? Ibu makan dari kuburan nggak? Ibu makan nasi, makan buah-buahan. Itu nasi dari beras. Beras dikubur dulu. Kalau nggak dikubur, nggak keluar itu padi. Jadi Anda makan dari kuburan. Sayuran juga dikubur dulu. Buah-buahan dikubur dulu. Kalau Anda tidak makan dari kuburan, Anda ragu. Saya ragu. Anda jangan-jangan bukan manusia. Anda makan kan dari kuburan. Tinggal di kuburan. Sholat ngadep kubur. Ngadep kubur nggak sholat? Ka'bah itu Hijr Ismail itu kuburannya Sayyidatina Hajar dan Sayyidina Ismail. Hijr Ismail itu banyak orang yang datang ke Hijr Ismail itu cuma berdesak-desakan kepingin sholat, Ustaz. Biar rumahnya cepat laku, biar anaknya cepat dapat jodoh, biar buat semuanya dia minta. Nggak pernah ziarah kepada Sayyidatina Hajar. Aneh ya. Makan dari kuburan, tinggal di kuburan, sholat ngadep kubur, ngucapin salam sama ahli kubur, tapi anti kubur, sama seperti iblis juga, anti tidak mau sujud dengan orang yang ada di kuburan. Jadi berarti kalau anti kubur, kita pengikutnya iblis. Na'udzubillah min dzalik. Tadi saya ziarah mewakili Anda semua. Kayaknya tidak afdol kalau saya tidak mau ngajak Anda pahala ziarah. Anda besok pagi atau kapan saja nanti bulan Sya'ban Anda pasti akan ziarah. Saya akan ziarah kepada orang-orang yang meninggal, yang saya tahu dia adalah jamaah saya yang pernah umroh bersama saya, pernah ziarah bersama saya. Saya sudah minta sama jamaah-jamaah yang lain di mana kuburannya. Ibunya Fahmi itu meninggal di Samarinda. Saya mau ziarah, dia haji bersama saya. Dan juga ada Ali Satiman, ada beberapa teman-teman yang lain. Saya mau ziarah, saya mau baca ziarah di situ. Tadi saya sudah ziarah, saya baca doa khoda, saya baca doa ziarah yang diajarkan juga dari lisannya Imam Ali. Imam Ali mengatakan barang siapa nanti ke kuburan, Anda baca doa ini, Anda akan diampuni kesalahan ibadah Anda 50 tahun. Dan Anda mendapatkan pahala ibadah 50 tahun. Dan kedua orang tua Anda mendapatkan pahala 50 tahun. Ya kalau nggak percaya, nanti kita komplain sama Imam Ali aja. Imam Ali yang ngomong. Mau tahu apa doanya? Mau kita baca? Kira-kira kalau Wahabi lihat kita baca di kuburan baca ini, dia nggak akan bilang kita syirik. Karena kita baca 10 kali la ilaha illallah. Mau disyirikkan, dia baca la ilaha illallah. Mau disyirikkan lagi, dia baca la ilaha illallah. Ini doanya. Yang baca doa ini, tadi kita sudah baca di Tenggarong. Jadi ada orang-orang melihat itu kita baca doa itu, kaget juga dia. Ada jamaah yang tadi ada beberapa yang ikut sama saya. Ustaz baru kali ini Ustaz, ziarah kuburnya kok beda. Ustaz ngajarinya. Nah saya nggak tahu ziarah kubur yang lain kamu bacanya gimana. Kayaknya sama Ustaz, tapi kayaknya ada beda deh katanya. Kayaknya sama tapi kayaknya beda. Ini doa yang diajarkan oleh Imam Ali. Saya tidak akan baca riwayatnya lagi karena sudah pernah. Sudah tahu yang kemarin hadir di Muntazar, ada yang tidak hadir. Saya mau ajarin Anda, ini ziarah kubur. Dari sini kita berziarah
ke kuburan semua orang yang dilahirkan maupun dikuburkan wafatnya di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini bukan hari kelahiran saja kan Ustaz, juga hari wafat. Di Palembang itu kita punya tradisi, ini aku orang Palembang. Tradisi di Palembang itu kalau ada acara pengantin, tahlil dulu. Jadi karena dia meyakini bahwa Nabi itu lahir dan wafat hari Senin. Jadi dua-duanya diperingati. Jadi tahlil dulu, baru baca maulid. Jadi Ustaz tahlil dulu, baru baca maulid. Jadi kita akan tahlil, maulidnya sudah tadi kita baca sholawat. Jadi sekarang kita tahlil penutup. Jadi biasa mereka kan tahlil dulu baca maulid. Kita maulid dulu baru tahlil. Karena Al-Quran mengajarkan salamun yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atu hayya. Salam pada hari kelahiranmu, salam pada hari wafatmu, salam ketika engkau akan dibangkitkan. Kita akan ucapkan salam kepada semua yang sudah mendahului kita. Kita hadiahkan kepada semua orang yang wafat, biar dia mendapatkan pahala 50 tahun ibadah, 50 tahun kesalahannya dimaafkan, dan kita juga akan mendapatkan itu semua. Kita hadiahkan salam ini kepada semua orang-orang yang dikuburkan, baik yang dikuburkan di tempat ini, di Samarinda ini, maupun dikuburkan di Ka'bah, di Hijjun, di Madinah, di Baqi, di Nawadi Salam, di Najaful Ashraf, di Karbala, di Kazimen Askarian, di Imam Ridho, di Sayyidah Ma'sumah, Sayyidah Zainab, di semua syuhada yang ada di Gaza, di Palestina, di Suria, di Libanon, di semua perkuburan para wali-wali. Kita sedang ingin datang menghadap, mengucapkan salam kepada kalian. Mudah-mudahan salam ini akan mendapatkan kemuliaan dan keberkahan untuk mereka-mereka yang ahli kubur. Siapapun yang menggembirakan ahli kubur, dia pasti akan dapatkan ampunan sampai hari kiamat. Inilah doanya yang kita hadiahkan kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu ala ahli la ilaha illallah min ahli la ilaha illallah ya ahla la ilaha illallah bihaqqi la ilaha illallah kaifa wajadtum qawla la ilaha illallah min la ilaha illallah ya la ilaha illallah bihaqqi la ilaha illallah ighfir liman qala la ilaha illallah wahsyurna ma'a zumrati man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Aliyun waliyullah Al-Mahdi hujjatullah Allahumma walihim ma tawallaw wahsyurhum ma'a man ahabbau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa farajna bihim ya karim. Allahumma inni as'alukal aman, as'alukal aman, as'alukal aman yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Wa as'alukal aman yauma ya'uddu dhalimin ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Wa as'alukal aman yauma yu'raful mujrimuna bisimahum wa yukhadhu bin nawasi wal aqdam. Wa as'alukal aman yauma la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haq, inna wa'dallahi haq, inna wa'dallahi haq. Wa as'alukal aman yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Wa as'alukal aman yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Wa as'alukal aman yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yuni. Wa as'alukal aman, wa as'alukal aman
يوم يود لو يقتدي من عذابي يومئذ ببنيه يود المجرمين يود المجرمون لو يقتدي من عذابي يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلة التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى مولاي مولاي أنت مولاي وأنا الأب وهل يرحم الأب إلا المولاي مولاي مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي مولاي أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم مولاي مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي مولاي أنت المعطي وأنا السائل وهل يرحم السائل إلا المؤتي مولاي مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم مولاي مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي مولاي أنت الجواد أنت الجواد أنت الجواد وأنا البخيل وأنا البخيل وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد مولاي مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي مولاي أنت الهادي وأنا الضال أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي مولاي أنت السلطان وأنا الممتهن وهل يرحم الممتهن إلا السلطان مولاي مولاي أنت الدليل وأنا المتحير وهل يرحم المتحير إلا الدليل مولاي مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي مولاي ارحمني ارحمني برحمتك ارحمنا يا رب برحمتك ارحمنا يا رب برحمتك وارض عني وارض عنا يا رب بجودك وارض عنا يا رب بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.